Halo, perkenalkan nama saya Nima Dianggita Larashati, NIM 178114058 dari Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Kegiatan ketiga yang akan kita lakukan itu adalah membuat pupuk organik atau pupuk kompos dari limbah dapur. Ada beberapa bahan yang diperlukan, yaitu tanah. Di sini kita bisa juga menggunakan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kompos lama yang kalian miliki. Lalu bahan kedua itu ada sampah dapur atau limbah dapur seperti sisa sayuran, daun, kulit bawang, dan lain-lain. Dan satu bahan lagi yang diperlukan itu adalah wadah. Nah, berbagai jenis wadah ini dapat digunakan, bisa menggunakan ember bekas, plastik, dan juga karung. Nah, ukuran wadah yang kita gunakan ini dapat disesuaikan dengan sampah organik yang kita miliki. Lalu untuk alat, ada dua alat yang digunakan. Yang pertama adalah cetok, ini untuk mencampur tanah dan limbah dapurnya. Lalu yang kedua, kita juga membutuhkan pisau untuk memotong kecil limbah dapur yang akan digunakan. Oke, kita lanjut aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang digunakan tadi. Lalu yang kedua, potong kecil-kecil limbah dapur yang akan digunakan. Nah, ini tujuannya untuk mempermudah hancurnya limbah dan menyatu dengan tanah sehingga lebih cepat terbentuk pupuk kompos. Lalu yang ketiga, kita simpan kembali limbah dapur yang sudah dipotong kecil-kecil tadi. Nah, selanjutnya susun ketiga bahan ini di wadah yang sudah disiapkan. Cara penyusunannya itu, yang pertama yang dimasukkan adalah tanah dengan jumlah secukupnya dan disesuaikan dengan besarnya wadah dan juga banyaknya sampah organik yang kita miliki. Nah, di sini saya menambahkan kira-kira 1/3 tanah untuk lapisan bawah. Kemudian, jika lapisan bawah sudah terisi dengan tanah, kita tambahkan limbah dapur yang sudah terpotong kecil-kecil dan aduk rata dengan tanah yang sebelumnya. Nah, jika belum tercampur merata antara tanah dan juga limbah dapurnya, nah kita dapat menambahkan tanah lagi dan diaduk kembali. Nah, setelah sudah tercampur rata, kita masukkan tanah lagi untuk lapisan paling atas. Ini digunakan sebagai penutup sampah yang kita campur tadi. Kemudian tanah ini diratakan. Selanjutnya, kita siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya dan tutup wadah dengan rapat. Tutup ini bisa menggunakan barang-barang yang ada di sekitar Anda. Misalnya di sini saya menggunakan karung. Kalian bisa menggunakan bahan-bahan lain asalkan bisa menutup dari wadah yang digunakan. Nah, jika kalian menggunakan plastik atau karung sebagai wadah pupuknya, nah kalian hanya perlu mengikat plastik atau karung yang kalian gunakan tersebut. Nah, tujuannya untuk ditutup ini adalah agar pupuk yang dibuat ini tidak akan terkontaminasi. Jika sudah ditutup, kemudian calon pupuk ini dibiarkan sekitar 3 hingga 4 minggu di tempat yang tidak terkena hujan dan sinar matahari secara langsung. Kemudian setiap minggunya bahan pupuk tersebut disiram dan diaduk-aduk kembali. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa untuk ditutup kembali dan disimpan di tempat yang tidak terkena hujan dan sinar matahari secara langsung. Nah, jika sudah semua step di atas dilakukan dan juga sudah disimpan hingga 3-4 minggu, kita bisa mengecek apakah pupuk kompos ini sudah jadi atau belum. Nah, caranya itu adalah kita buka pupuk kompos yang kita buat tadi, lalu kita lihat apakah antara tanah dan limbah dapur yang dicampurkan itu sudah menyatu atau limbah itu sudah terlihat seperti membusuk. Atau misalnya mirip sekali dengan tanah sehingga sudah tidak dapat dipisahkan kembali dengan tanah yang digunakan tadi. Nah, jika itu sudah menyatu antara limbah dan tanah, Anda bisa langsung menggunakan pupuk organik atau pupuk kompos ini untuk bercocok tanam di rumah. Selamat mencoba. Sekian materi dari saya. Saya berharap materi ini dapat menambah pengetahuan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton dan semoga sehat selalu.